Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali kita bertemu di pertemuan keempat ya di psikologi pendidikan jasmani dan olahraga ya. Em, aduh, senang sekali hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional ya. Saya juga ucapin selamat Hari Pendidikan Nasional buat teman-teman sekalian ya sebagai calon-calon pendidik ya. Jadi tetap semangat ya memperbaiki pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan olahraga ya. Dan di tangan teman-teman semuanya inilah nanti pendidikan di negara kita ini akan apa ya istilahnya akan dipertaruhkan lah ya. Di tangan teman-teman inilah nanti masa depan pendidikan Indonesia. Jadi jangan takut jadi seorang pendidik ya. Jadi pendidik itu asik ya kan. Saya berharap juga teman-teman benar-benar yang mindfulness ya untuk menjadi seorang pendidik, jadi hadir penuh untuk menjadi seorang pendidik ya. Jadi jangan sampai ya jangan sampai nanti kuliah di kependidikan ini hanya sekedar untuk ngisi waktu kosong aja ya. Jadi benar-benar yang saya ingin jadi pendidik yang ingin mengubah dunia ya. 2045 itu 100 tahun Indonesia merdeka, kita berharap negara kita menjadi negara maju ya. Salah satu kunci dari kemajuan negara adalah kecerdasan penduduknya ya. Kecerdasan penduduknya itu tergantung dari bagaimana gurunya ya. Nah, ini. Jadi gurunya bagus, gurunya berkualitas, saya yakin pendidikan negara kita ini akan menjadi pendidikan yang maju ya. Oke, teman-teman, kemarin saya sedikit kasih pemantik ya. Saya ajak teman-teman untuk melihat satu momen ya. Ini yang lagi happening di negara kita ini di Indonesia ini adalah eh, pertandingan Piala Asia ya U23 nih. Kemarin saya sedikit kasih apa? Saya kasih pemantik. Waduh, udah rame nih, semangat nih. Nah, ini. Oke deh, kita mulai dulu pemanasan dulu. Otak kita panaskan dulu supaya siap untuk belajar nih. Saya ingin mendengar deh dari yang kemarin saya kirim ya, ada satu video di situ memperlihatkan Pak Erick Thohir, Ketua PSSI, ya kan. Dia di ruang ganti atlet, dia memberikan semangat, dia memberikan motivasi kepada atlet-atletnya, pemain timnas kita untuk apa ya setelah harus mengakui kekalahan Uzbek ya, tim Uzbekistan dengan penuh drama ya. Nah, saya ingin tahu dong ya hal psikologis atau kajian psikologis apa nih yang bisa kita pelajari nih. Boleh raise hand deh. Siapa yang kemarin sudah tidak sabaran untuk pengen berkomentar nih? Boleh raise hand. Cewek juga boleh kok, nggak harus anak cowok ya. Kadang kan anak cewek biasanya nggak suka bola, tapi belum tentu juga ya kan. Siapa yang mau berkomentar nih dari video yang saya kirim? Sudah dilihat belum videonya ya? Sudah dilihat belum, teman-teman? Halo teman-teman, sudah ya? Oke. Kasih kasih ini aja, kasih emoticon ini ya di situ kan ada emot tuh, ada emot hand gesturnya apa? eh, Oke ya. Kalau Anda manggut-manggut kadang saya nggak tahu nih, karena saya hanya terbatas nih layar yang saya bisa lihat. Oke ya, sudah dilihat. Anda melihat satu sosok apa? Ketua Umum PSSI yang masuk ke ruang ganti pemain di situ. Ya, apa yang dilakukan di situ coba? Mungkin siapa yang bisa menjawab atau yang bisa berkomentar? Atau siapa yang kemarin pengen berkomentar tuh? Sudah semangat tuh ya ngisi di apa? Di WA group tuh. Boleh raise hand atau open mic, silakan. Feel free. Ayo. Ini nanti akan relate dengan materi kita hari ini ya. Ini masih lanjutan dari kajian psikoanalisis ya. Kita akan lihat. Oke. Ayo, siapa?
Who's one? Siapa? Ayo, raise hand. Gunakan waktu seefektif mungkin ya, seoptimal mungkin. Jangan jangan terlalu lama ya. Oke, ayo semuanya, silakan. Siapa yang mau komentar nih? Anak cewek boleh? Oke, harus saya tunjuk nih. Saya mau dengar suaranya Mbak Suci dong, Suci Dwi Ananda. Halo, nggak apa-apa. Oke, nggak usah khawatir. Mbak Suci, apa yang kamu lihat nih dari video yang saya kirim kemarin tuh? Mic-nya dibuka dulu. Mikrofonnya diaktifin dulu. Silahkan. Hmm. Saya kalau nunjuk nanti random ya. Siapa yang tampak di ini saya akan tunjuk. Mbak Suci, silakan. Atau yang lain yang bisa membantu, boleh. Silakan. Yang anak-anak cowok nih. Siapa ini? Oke, Mbak Hilda. Silakan Mbak Hilda. Iya, Ya, oke. para pemainnya tuh Mbak Hilda off kamera aja dulu biar nggak apa suaranya biar maksimal, nggak ini. Kameranya di offin aja. Oke. Ya, silakan Mbak Hilda. lihat Pak. Yang saya lihat dia itu tuh Oke, masih. Sorry Mbak Hilda, masih sama aja ternyata jadi jaringan Anda agak sedikit keganggu, Mbak. Maaf nih, Mbak. Kalau nggak ditulis aja deh di chatbox nanti saya bacain. Yang lain deh, siapa nih? Saya anak cewek dulu deh. Mbak Nazwa Anggra ini apakah bisa? Oke. ya Pak. Apa yang kamu lihat kemarin dari video itu? Menurut Najwa yang kemarin Najwa lihat Pak Erick Thohir lagi bangkitin semangat pemain timnas Pak. Karena Hmm. kan di situ mental mereka otomatis jatuh kan. Hmm. Jadi di situ Pak Erick Thohir itu lagi membangkitkan semangat mereka. Membangkitkan semangat. Oke. Kalau menurut kamu kajian psikologisnya di mana tuh? Kenapa Pak Erick Thohir sampai seperti itu atau melakukan hal itu? Karena waktu gol Indonesia dibatalin itu otomatis pemain pada apa ya? Pada kecewa Hmm. kecewa sih. Karena kan di situ kita udah senang, di situ tiba-tiba golnya dibatalin gitu. Oke. Karena gol dibatalin ya, jadi kesel gitu ya. Aduh, udah gol tapi dibatalin gara-gara lihat di VAR. Oke. Good, thank you Mbak Najwa. Berani dong, tuh kan bisa ternyata kan. Apalagi kalau ngelihat videonya terus menyimak, terus mengikuti kegiatannya ya pasti bisa tuh ya. Yang lain deh, saya pengen anak-anak cewek dulu deh, ini yang komentar deh. Saya pengen denger Mbak Rahmatillah. Ayo Mbak Rahmatillah, go ahead, silahkan. Aktifin mikrofonnya. Apa yang kamu lihat Mbak? Izin Pak, yang saya lihat seperti Mbak Nazwa bilang, di situ Bapak itu menyemangat pemain Hmm, biar mentalnya lebih kuat. biar mentalnya lebih kuat. Kenapa harus disemangatin? Alasan apa? Kemarin sempat lihat pertandingannya nggak? Sempat sedikit, tapi itu jaringannya ngelag. Jaringannya ngelek ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, yang lain silakan. Thank you Mbak Ramadillah. Bagus. Oke, yang lain deh. Sekarang anak cowok nih. Siapa tahu ada apa perspektif yang lain nih. Kadang kalau cewek sama cowok beda nih sisi pandangnya. Oke, silakan raise hand. Siapa yang kemarin pengen banget udah pengen diskusi nggak sabar tuh. Kita terbatas ya waktunya untuk apa elaborasi awal ini ya. Silakan, siapa yang pengen ngasih komentar dari video kemarin itu? Oke, yang
Mas Daris yang biasanya aktif nih. Daris Mufid, Huta Barat. Ya, Pak. Lagi deh ini. Mas Haris, gimana komentar kamu tentang video yang saya kirim di grup WhatsApp kemarin itu? Ya, kayak Mbak Najwa bilang juga, Pak. Hmm. Dia memotivasi untuk membangunkan kembali semangat dari pemain-pemainnya. Jadi dari hasil permainannya nggak ada yang down gitu. Semuanya Hmm. oke-oke aja gitu, Pak. Hmm. Apakah kamu pernah merasakan hal tersebut? Atau mungkin ada momen-momen yang sama persis yang kamu rasakan? Ada, Pak, waktu yang basket hari itu, Pak. Hmm. Apa yang dilakukan oleh siapa yang melakukan itu? Pelatih kamu kah atau induk ketua cabur basketnya di kota kamu atau di kabupaten kamu atau siapa? Kawan sendiri, Pak. Satu sama lain gitu. Oh, satu sama lain. Ya, Hmm. karena kok dari Oke deh. pelatihnya juga, Dari oh dia kurang dari mendukung. dari saya potong sebentar. Boleh kamu cerita deh. Kamu cerita kondisinya seperti apa saat itu, terus kemudian apa yang terjadi, terus setelah kejadian itu apa perasaan kamu? Cerita dong. Ya, yang dari awal kayak saya kan mengikuti IT ya, Pak, kan. IT yang saya Hmm. malas ya. Saya Hmm. tidak eh, melakukan latihan yang rutin gitu. Hmm. Jadi akhirnya saya ketika ada pertandingan antar klub, ya memang pertandingan itu pertandingan kecil, Pak. Hmm. Gara-gara saya blunder, Hmm. itu semuanya jadi kacau lah gitu. Hmm. Yang dimana akhirnya si pelatihnya ini jadi kurang suka kan sama saya. Ya. Yang Ya. memotivasi saya kembali, ya Hmm. teman-teman doang gitu, Pak. Oke. Apa yang dilakukan teman-teman kamu saat itu? Ya cuman bilang gitu, nggak apa-apa, Riz. Hmm. Memang kita semua di sini salah, nggak apa kurang kerjasamanya gitu. Hmm. Jadi artinya teman-teman itu Dari hmm. ya dari saya sendiri juga kurang latihan, kurang komunikasi antar tim gitu. Oke. Terus setelah itu bagaimana perasaanmu gimana? Tetap hancur, Pak, karena dikeluarin dari tim. Oh, tetap hancur. Kamu tetap Tetap hancur. dikeluarin dari tim. No excuse ya. Di pelatih kamu nggak ada maaf. Ya, karena salah sendiri lah, Pak. Oke. Tapi teman-teman kamu mencoba membangkitkan semangat kamu ya. Jadi setelah kamu Nah, dikeluarkan dari tim, apa yang kamu lakukan? sebenarnya saya mau cari klub lain itu di apa Rebon, di Mhm. klub lain lah. Tapi Ya. kayaknya kawan-kawan di sana kayak kurang gitu, Pak. Mhm. Nggak mendukung kawan di klub sebelumnya inilah. Oke. Terus pada akhirnya apa yang kamu lakukan? Gantung sepatu, Pak, stop saya basket. Gantung, gantung sepatu. Nggak lagi Sudah main basket. Berhenti total. ganti total. Masuk ke Penjas. Masuk ke penjas, Pak. Oke. Ya. Ini di Penjas kamu siapa tahu ketemu klub basket baru atau bikin klub basket di Univ Samudra kan bisa juga. Ya, insya Allah, Pak. Oke, kenapa saya mengejar itu? Karena gini, teman-teman, pengalaman pribadi itu jauh lebih mudah untuk kita pakai buat belajar ya daripada pengalaman orang lain ya gitu. Kenapa saya kejar terus tadi Mas Daris? Karena saya melihat dari sekian banyak mahasiswa ini baru beberapa yang memang berani speak up ya. Terus terang aja. Jadi yang lain masih keep silent on the moment ya, masih nggak pede gitu. Ketika ditunjuk pun juga masih masih malu-malu gitu ya. Tapi it's okay nggak apa-apa karena itu kan pengalaman pribadi masing-masing ya. Gitu. Tapi apapun itu teman-teman adalah calon seorang guru jadi harus berani speak up ya. Oke, ini nggak apa-apa. Thank you Mas Dari sudah berbagi pengalaman nih tentang eh, apa namanya pengalamannya dikeluarkan dari klub basket karena blundernya ya kan karena Mas Daris waktu itu lebih mengutamakan itnya ya daripada apa eh, egonya ya kan. Sorry. Jadi itnya lebih ke lebih ke apa ya? Lebih ke nalurinya ya yang dikedepankan gitu ya daripada
menyeimbangkan antara kedua-duanya. Akhirnya ya terjadi blunder, terus dampaknya pelatih pelatih marah ya kan, ya terus kemudian dia harus dikeluarkan dari klub. Nah ini banyak sekali kasus-kasus seperti ini teman-teman. Dan kenapa saya tadi tanya Mas Dari, setelah kamu dikeluarkan dari klub apa ini kamu gitu, apa yang kamu rasakan gitu? Saya pengen cari klub lain sih Pak gitu. Terus tadi apa tadi Mas Daris bilang ternyata setelah cari klub ya ternyata teman-temannya juga nggak support sih gitu. Terus apa yang kamu lakukan? Ya sudah, gantung sepatu dulu deh saat ini gitu. Baru saat ini Mas Daris ya. Kan kita nggak tahu nih karir basket Mas Daris, kita nggak tahu nih bisa rebound lagi nggak gitu kan. Kalau basket ya. Kalau menurut kamu bisa rebound lagi nggak itu Mas Daris karirnya? Bukan rebound tim ya. Bisa kamu dapetin terus kamu mainin lagi nggak kira-kira? Menurut kamu nih Daris? Kalau dari segi keinginan kayaknya masih ada, Pak. Cuman Oke. kalau dari segi nggak sepaten dulu lah, udah Nggak sesemangat dulu ya. semangat dulu, fisik juga nggak kuat dulu lah. Oke. Usia berapa? Usia 18. 19 ya. Wah, masih golden age lah. Kalau Masih bisa kamu dilatih lagi kan, Pak. bisa dilatih lagi ya. Makanya itu kan kita kan lihat nih uh, uh, apakah bisa rebound itu kan tergantung. Makanya itu tadi kembali ke kepribadian ya teman-temannya. Kembali. Uh, Kenapa saya tanya tadi Mas Daris, menurut kamu masih bisa rebound lagi nggak dengan prestasi kamu? Dia tadi bilang 50-50 sih, tadi sudah mulai, aduh fisik sudah mulai nggak bagus Pak, umur sudah mulai tambah tua gitu kan, nggak selincah dulu ya kan, gitu. Nah, itu adalah aspek memori nih, ya kan. Jadi Mas Daris merasa, aduh kalau usia segini nih biasanya udah mulai turun nih, tapi kan kita nggak tahu. Nah inilah alam bawah sadarnya Mas Daris tadi. Secara tidak langsung sudah mengatakan bahwa I'm enough gitu ya. Nah, itu. Makanya harus dari sisi lain nih kita ini. Kita harus melihat, makanya Mas Daris tidak bisa memutuskan segala sesuatunya sendiri. Harus ada konsultan ya kan, yang bisa melihat kamu secara utuh. Apakah itu dosen kamu, apakah itu pelatih kamu yang dulu ya kan. Siapa tahu marahnya cuma dulu, siapa tahu sekarang sudah mulai agak baik. Kamu bisa back to your coach ya. Kemudian nanya, coach sebenarnya dengan kondisi saya seperti ini apakah saya bisa. Saya yakin segala-galanya, sejengkel-jengkelnya coach pasti ya masih ada sesuatu yang segi positif ya yang bisa diraih. Oke Daris, kayaknya kamu kalau dari segi fisik sudah nggak kuat, mungkin bisa disaranin ke cabur lain yang mungkin bisa lebih karena kalau basket itu kan ada bukan ada anaknya, tapi ada olahraga sejenis tuh. Pernah dengar Korfball belum Mas Daris? Korfball. Belum, Pak. Belum ya, nanti silakan dicari ya Korfball. Itu hampir sama, bisa jadi seperti itu. Jadi ada alternatif ya yang bisa dilakukan. Nah, itu adalah kajiannya psikologis teman-teman sekalian. Ya. Kalau Daris sudah memiliki memori atau sudah menganggap dirinya enough, saya harus gantung sepatu, saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi di usia saya sekarang. Nah, ini juga bisa jadi berbahaya. Kenapa? Karena ketika kita nggak tahu ya, mungkin dengan keputusan Mas Daris off dari basket ini didukung nggak oleh orang sekelilingnya. Kalau orang tua atau orang sekelilingnya nggak dukung, terus selalu memaksakan diri, ujung-ujungnya apa? Apa yang terjadi nih? Mamanya nih, bapak, ibu, mamanya atau orang tua, atau mungkin cewek kamu lah, kamu pengen jadi seorang pebasket nih, sedangkan kamu sudah memutuskan enough nih. Apa yang terjadi di kamu, Mas Daris? Gimana, Pak? Sorry, oke, saya ulangi ya. Kan kamu tadi memutuskan untuk enough tuh, cukup ya dari dunia basket nih. Nah, kalau seumpamanya orang-orang sekeliling kamu tidak menginginkan itu, ya, menginginkan kamu enough tuh. Ayo terus, ikut terus. Ayo dari segi mampu caranya kamu harus ikut. Apa yang terjadi tuh dengan diri kamu, Mas?
Ya, pastinya lebih termotivasi untuk rebound lagi kayak Bapak bilang tadi, Pak. Ya Pasti kalau kayak ada motivasi. Kalau tidak, kalau tidak cari cabur lain, Pak. Saya cari sekarang lagi cabur lain. di cabur piutang. Ya, sorry, cabur apa? Cabur piutang, Pak. Piutang. Petang, Petang kali. petang. Oh, piutang. Kata piutang. Oh, diplesetin. Cabur piutang ya. Baru tahu. Iya, Oke. Disclaimer ya teman-teman petang ini jangan jadi ini nih, jadi petang ya. Oke. Nah, di petang iya. kan juga saya kebetulan juga aktif juga di petang ngembangin di Lampung ya. Petang kan juga pakai polostronya basket masih kepake tuh, ya kan? Bener nggak? Tapi coba kalau Daris tidak punya tujuan dari mana-mana, akhirnya apa yang terjadi Mas Daris? Yang ada di gambar mungkin bisa terjadi pada kita. Ya, bener nggak? Siapa pernah mengalami yang kayak di gambar ini? Ada nggak yang pernah mengalami? Nah, besok nih semester berapa ya? Nyusun skripsi itu semester berapa sih? Semester 7, Pak. 7 ya? 7 nyusun skripsi, 8 kalau bisa udah ujian nih. Begitu teman-teman kalian semester 6 udah dikasih apa semester 7 awal sudah punya judul skripsi, sudah punya pembimbing, kalian boro-boro judul skripsi. Ya kan? Kuliah-kuliah yang semester awal-awal aja banyak yang harus ngulang kan gitu. Apa yang terjadi teman-teman? Stres Kemungkinan ya? besar stres. Waduh, stres ya. Oke. Stres ini sebenarnya lumrah ya. Stres itu kan sebenarnya tekanan ya. Kemarin saya sudah jelasin sedikit terkait dengan tipe-tipe psychological stress. Stres itu bukan hanya jadi jangan diasumsikan bahwa stres itu gila gitu bukan atau ODGJ gitu ya. Salah lagi nanti saya kalau bilang gila nanti disomasi nanti ya. Atau ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa itu bukan berarti terus dia itu ya memang dia stres ya kan. Stres itu adalah tekanan ya sekali lagi ya. Stres itu penyebab kayak demam berdarah itu kan simptomnya badan panas itu kan simptom gejalanya ya kan. Gejala yang muncul tapi stres itu kan penyebabnya ya. Jadi apa ya? Kaus kaus penyebabnya ya. Stres itu jenis ininya ya. Oke. Nah, teman-teman, kita akan belajar di stres. Kenapa stres ini menjadi pembahasan di psikoanalisis ya. Jadi gimana ya kalau saya mau bicara ya. Stres ini adalah bagian dari segala sesuatu yang ya tadi yang muncul dari alam bawah sadar sebenarnya. Benar nggak? Yang menyebabkan sekarang Anda stres itu apa? Saya mau tanya deh. Anda ini pernah nggak mengalami stres? Saya mau tanya nih, siapa ya? Boleh deh anak cewek deh. Mbak Susanti. Mbak Susanti. Susi Susanti Padang. Mbak Susi pernah mengalami stres nggak? Pernah, Pak. Apa? Boleh diceritain. Satu aja yang bisa diceritain. Ya, ketika banyak tugas gitu, Pak. Oke, ketika banyak tugas. Sebenarnya yang membuat stres itu siapa sih? Tugasnya, Pak. Terlalu banyak. Tugasnya terlalu banyak, ya kan? Tugasnya terlalu banyak. Coba kalau tugasnya apa? Diselesaikan, stres nggak? Ya, enggak, Pak. Jadi yang membuat stres itu sebenarnya siapa? Tugasnya atau diri kita sendiri? Diri kita sendiri sih, Pak. Ya kan? Ada juga yang dikasih tugas, maunya gini deh. Kebetulan kamu dengan Mas Daris sama satu kelas nih maunya. Sama-sama dikasih tugas 10 nih, ya kan? Kamu diberi tugas 10 stres tapi Daris mudah-mudah aja tuh gitu. Ya nggak? Terjadi nggak seperti itu? Kamu pernah nggak mikir kayaknya kok
Nih tugasnya sama-sama berat kok dia biasa-biasa aja, kok gua nih kok stres ya gitu. Atau gua udah depresi ya gitu. Pernah nggak kejadian kayak gitu? Pernah sih, Pak. Pernah ya. Nah itulah kenapa stres itu masuk ke dalam psikoanalisis teman-teman ya. Karena apa? Itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Jadi yang membuat kita stres, termasuk mungkin teman-teman pernah ya tersinggung ya dengan perkataan orang, benar nggak? Sebenarnya yang membuat tersinggung itu perkataan orang atau diri kita sendiri? Karena diri kita sendiri, ya kan? Karena apa? Kita membawa omongan orang itu ke dalam hati. Coba kalau omongan orang kita biarin aja, ya kan? Alam bawah sadar kita mengatakan bahwa dia mah biasa ngomong kayak gitu, nggak mau peduliin. Kita nggak akan sakit hati nih teman-teman. Jadi makanya apa yang tadi saya katakan ya, saya agak kesulitan mendapatkan apa ya narasi yang tepat untuk menjelaskan ke teman-teman kenapa stres ini masuk ke dalam kajian psikoanalisis. Karena psikoanalisis itu mengkaji orang dari internal, dari dalam dirinya, ya kan. Jadi stres ini termasuk salah satunya di situ. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Mbak Susi, dia stres karena tugasnya banyak. Sama-sama tugasnya banyak, mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain. Gue biasa aja tuh dapat tugas kayak gitu, ya kan. Sama hari ini, ya kan, ikut kuliah online. Ada yang nyaman, ada yang enggak. Aduh, stres gue setiap kali kuliah psikologi dengan Pak Adit, stres gue nggak dapat materinya sama sekali karena online, ya kan. Padahal saya sudah kasih rekamannya tuh, ya kan, masih juga nggak ini, ya kan, udah stres duluan. Karena apa? Yang membuat stres kita, gitu. Kalau kita nggak buat stres, kita nyaman, kita ubah behavior kita, ya kan, kebiasaan kita yang biasanya belajar hanya sekedar tatap muka, sekarang kita coba dengan media lain, ya kan. Jadi penyesuaian tinggal bagaimana kita menyesuaikan. Nah itu teman-teman. Ya. Nah kita kembali lagi ke tipe dari stres psikologikal. Jadi stres ini banyak teman-teman. Ada stres fisik. Teman-teman pernah nggak ngalami cedera, lebam, ya, kena pukul atau kesleo, kemudian bengkak, membiru, ya kan? Itu juga stres teman-teman, ya, stres fisik itu namanya. Kalau ini stres kejiwaan, psikologikal, ya. Physiological dan psikologikal beda ya teman-teman. Kalau ini psikologikal itu stres kejiwaan, ya. Nah ingat kemarin saat pertemuan pertama, ya, yang namanya penyakit kejiwaan atau gangguan kejiwaan itu tidak lebih dramatik, ya. Sampai Meggy Z membuat lagunya ini. Mental pain is less dramatic than physical pain, but it's more common and also hard to bear. Jadi ingat gangguan kejiwaan atau gangguan mental ini nggak sedramatik kalau physical pain ya. Physical pain Anda kesleo, Anda ketonjok, memar, Anda keselandung, tulangnya patah, itu Anda pasti bisa teriak-teriak. Tapi kalau sudah mental pain ini, masih bisa orang mental pain itu masih bisa senyum, teman-teman. Masih bisa ketawa dia. Ya kan? Tapi mentalnya terganggu tuh, ya kan? Sampai Meggy Z aja buatin lagu tuh kan. Daripada sakit hati lebih baik sakit gigi tidak mengapa gitu. Sakit gigi masih bisa kita rasakan, tapi kalau sakit hati atau sakit mental ini nggak bisa kita rasakan, tetapi ketahuannya kalau sudah parah. Iya kan? Nah ini yang perlu kita pelajari. Kenapa di kajian ini kita pakai ya teman-teman, supaya apa? Teman-teman bisa nanti mengatasi ya yang namanya stres ini. Oke. Nah stres ini sama dengan penyakit teman-teman. Ya, saya mau tanya deh, teman-teman kalau pusing, pernah pusing? Gimana cara ngatasi pusing? Siapa yang mau komentar? Kita kan pengen ngatasi stres nih ya. Sama halnya dengan ngatasi pusing, teman-teman. Ini saya mau mengelaborasi teman-teman supaya teman-teman paham.
Karena kalau iklannya ada satu iklan obat pusing gitu ya, atau obat sakit kepala itu, beda pusing, beda obatnya. Siapa yang di sini pernah mengalami pusing? Gimana cara mengatasi pusing? Siapa yang bisa komentar? Izin Pak, saya Pak. Boleh Mas Imam. Gimana cara mengatasi pusing, Mas? Ini Pak mencari luang kayak main-main gitu Pak. Ya terutama sih minum obat. Oke. Terus bermain game gitu Kak. Kayak Bermain main game. gitu. Itu mengatasi pusing atau mengatasi stres? Pusing Pak kalau bagi saya. Pusing. Oh ya. Karena kan secara kita bermain game tuh kita lupa atasnya sakit kepala itu Pak. Oh gitu. Ya. Iya Pak. Baik Mas Imam, thank you. Nanti kita Sama-sama, akan Pak. bahas nih pusingnya, maksud pusing Mas Raja itu pusing yang mana gitu ya. Ada yang lain yang punya pendapat lain? Silakan. Selain Mas Raja, raise your hand. Ya, Mas Andro. Oke, Mas Andro baru muncul di pertemuan 4 nih. Ayo Mas Andro, go ahead. Silakan. Dengan cara tidur, Pak. Tidur. Beda ya ini ya. Mas Andro tadi masih siapa? Imam tadi kok main game, Mas Andro tidur ini. Oke. Kalau izin, Pak, kalau salah saya mau tidur, stres saya mau mancing, Pak. Kalau stres Bang, ini kita belum ke stres dulu ya. Kita ke pusing dulu deh. Sederhana. Ke pusing aja deh, jangan ke stres dulu. Kita elaborasi dari yang sederhana dulu. Tapi kalau Mas Andro tadi saya kunci di jawaban pertama ya. Kalau pusing tidur ya. Tidur, Pak. Oke. Baik, thank you Mas Andro. Yang lain? Ya, Pak. Ya. Oke, Nabil. Silakan Mas Nabil. Menurut saya cara ini kayak kita istirahat, Pak. Terus memperbanyak minum air putih. Terus banyak lihat tanaman, Pak, yang hijau-hijauan. Itu ya menurut saya, Pak. Itu ngobatin stres apa pusing? Kok saya pusing sih, Pak. Stres nggak Ya. sampai ke stres ya. Oke. Jadi kalau Mas Nabil pusing lihat tanaman ya. Lihat kayak yang hijau-hijau lah, Pak. Oh, yang hijau-hijau. Oke. Thank you, Mas Ya. Nabil. Yang lain? Yang lain? Pak. Boleh, silakan. Mas Diki. Kalau mengatasi pusing bagi saya, Pak, pakai koyo terus diurut-urut sedikit, Pak. Oke, pakai koyo urut-urut dikit ya. Oke. Iya, Pak. Oke, thank you. Bagus. Yang lain? Senang saya kalau teman-teman ini banyak aktif ya. Akila, Pak. Ya, oke Mbak Akila. Silakan. Kalau saya mengatasi pusingnya minum obat, Pak. Dengan Minum minum obat, obat, terus istirahat yang cukup, gitu, Pak. Istirahat yang cukup, minum obat. Oke. Yang lain? Ini terakhir deh, yang lain. Satu lagi. Izin Pak, saya Ya, Mbak Susi. Silakan. beristirahat di ruangan yang tenang, memperbaiki pola tidur, Ya. terus minuman yang hangat, menghirup uap, melakukan peregangan dan memijat kepala yang sakit gitu Pak. Memijat yang sakit ya, kayak Mas siapa tadi ya. Oke. Wow, keren. Thank you, tepuk tangan dong buat kalian semuanya. Hebat. Nah, ini yang pengen saya minta itu kayak gini ya, teman-teman ya. Jadi aktif, kita sama-sama, walaupun saya di Lampung, teman-teman di Aceh, kita masih tetap bisa kok diskusi. Inilah teknologi yang membuat kita seperti ini. Ya, saya sebenarnya pengen banget tuh main ke Langsa tuh ya kan. Cuma ya tadi, satu dan lain hal, saya harus banyak kerjaan di sini, jadi ya kapan-kapan lah next time. Oke. Tadi tidak ada yang nyebutin kalau biar pusing, cara nyembuhinnya dikasih duit, nggak ada ya? Nggak ada yang kepikiran. Ada nggak yang kepikiran? Pak, cara nyembuhin pusing kita kasih duit aja Pak gitu. Siapa tahu pusingnya sembuh kan? Atau dikompres pakai uang 100-an gitu ya? Ada nggak? Ada, Pak. Izin Pak, kepikiran. Mungkin ada, Pak. Oh, mungkin Ada, ada. Pak. Pikiran ya? Saldo, Pak. Ya Pak, ya Pak. Oh, kamu Cuman nggak oke, enak aja, siapa Pak. tadi? Ya, kepikiran ya. Oh, ya juga ya, dikompres uang 100-an 10 lembar gitu, kayaknya pusingnya agak
mereda gitu ya. Oke. Apalagi Teman-teman, kenapa saya tanya begitu? Ya, kita kembali ke materi. Kenapa saya tanya begitu, teman-teman? Karena kadang tadi dari sekian jawaban ternyata beda-beda ya. Ada yang dipijat, ada Mbak Akila tadi di tidur, istirahat, minum air hangat. Mbak Susi juga cari tempat yang tenang gitu. Mas Nabil juga malah lihat tanaman hijau ya kan. Kan kadang nggak nyambung nih. Oh, pusing kok tanaman hijau gimana sih gitu. Terus tadi siapa yang lebih ekstrim lagi malah main game ya kan. Pusing kok malah main game, perasaan malah main game tambah pusing deh gitu kan. Sempat nggak kepikiran kayak gitu, kok aneh sih jawabannya gitu ya. Nah, kadang teman-teman kita lupa ya kan, pusing yang dimaksud itu adalah yang seperti apa. Tidak semua pusing yang bisa diobati dengan obat, ya kan. Kita lihat ya, kadang pusing yang disebabkan oleh gejala terpapar virus, ya kan, flu, ya kan, atau sejenisnya, itu memang harus diterapi dengan farmakologi ya, dengan pengobatan ya, supaya apa? Flu-nya hilang, sumbatan di hidungnya hilang, ya kan? Akhirnya pusingnya hilang. Benar nggak, teman-teman? Ya, tadi yang disarankan Mbak Susi sama Mbak Akila itu adalah pusing yang disebabkan oleh gangguan yang disebabkan oleh virus. Tapi beda dengan Mas siapa tadi ya? Diki atau siapa ya? Yang tadi main game tadi siapa tadi? Ini pusing seperti itu kalau diobati dengan pusing yang disebabkan karena mungkin urusan di kampus atau habis putus dengan ceweknya tuh, iya kan? Kamu minumin bodrek, mau bodreknya 1 emplek kamu minum semua, 1 saset kamu minum semua, ya nggak akan menyembuhkan pusingnya. Orang pusingnya dikarenakan apa? Putus sama pacarnya, ya kan? Yang ada malah apa kalau minum obat? Overdosis, ya nggak sih Mbak, Mas? Iya kan? Apa yang dilakukan? Ya mungkin kayak seperti yang dilakukan tadi yang disarankan teman-teman tadi, Mas Nabil dan kawan-kawan tadi yang cowok-cowok tadi. Main game, ya kan? Mas Nabil nonton tumbuhan hijau, ya kan? Siapa tahu dengan itu pusingnya hilang. Karena apa? Itu mendistrak pikiran kita. Pikiran kita distrak tuh. Udah nggak mikirin lagi deh masalah cewek. Gitu. Terus yang terakhir nih, pusing kenapa kok harus dikompres pakai uang 100-an, 10 lembar namanya. Siapa yang bisa menjawab? Jin, Pak. Ya, Mas Raja. Itu menurut saya dikompres pakai uang itu, Pak. Uangnya bisa bikin beli obat banyak, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Iya ya. Kompres pakai uang ya kan. Ini joke ya teman-teman, bukan beneran. Nanti jangan-jangan aduh saya pusing ini kata Pak Adit kompres pakai uang 10 ribuan 100 ribuan 10 lembar nih tempelin ke sini kok nggak pusing-pusing. Nggak ini. Maksudnya ini kan hanya guyon ya, hanya joke ya. Siapa yang bisa selain Mas Raja? Uangnya dibeliin obat katanya. Balik lagi dong ke obat gitu. Yang lain nih, siapa yang bisa menjawab joke saya? Saya, Pak. Oke, Mas Andro. Karena menurut saya apapun penyakitnya ya obatnya tetap uang sih, Pak. Oh gitu ya. Apapun penyakitnya obatnya tetap uang ya. Kalau nggak punya uang ya nggak bisa beli obat ya. Oke. Ya. Oke. Jadi pusing itu bisa dikatakan mungkin karena dia nggak punya duit kali Mas ya. Dia nggak punya duit, harus bayaran sekolah anaknya, harus beli beras, ya kan? Kalau dia diminumin obat ya nggak akan selesai, orang anaknya belum bayaran kan. Coba kalau dikasih, maksudnya dikompres uang 100 ribuan itu maksudnya dikasih duit, ya kan? Kasih duit, ini loh, kamu biar nggak pusing nih, saya bantu 1 juta deh untuk bayar sekolah anak kamu dulu. Siapa tahu anaknya 5 kan, bayarannya 1 bulan 200 ribu kan 1 juta pas itu. Nah itu maksud saya. Jadi beda gejala itu beda obatnya. Tidak setiap pusing harus diminumin obat. Bisa jadi pusing itu karena kelelahan. Makanya kayak Mbak Susanti tadi, saya juga harus istirahat Pak, tidur. Atau Mas Raja tadi tidur ya kan. Nggak usah minum obat. Kalau minum obat justru malah tambah. Oh saya ini pusing karena saya ini mikirnya terlalu berat nih. Kayaknya saya butuh tidur dulu deh. Atau kalau dari segi religius, sholat dulu ya kan.
atau beribadah dulu kalau yang non muslim ya kan, atau kemana, atau mungkin ketemu dengan salah satu pemuka agamanya supaya apa, beban dalam hidup kita ini ringan gitu ya, biar nggak pusing lagi. Nah ini sama teman-teman dengan stres itu juga sama, tidak bisa setiap stres itu kita selesaikan hanya dengan kita kasih motivasi ya. Cara yang dilakukan Pak Erick Thohir terhadap Timnas Indonesia itu akan sangat berbeda ketika nanti Anda berhadapan dengan atlet yang Anda hadapi atau Anda latih atau siswa yang Anda ajar, ya kan? Anda cuma tinggal, "Come on, ayo, masih ada waktu, ada kesempatan." Belum tentu bisa. Ya. Jadi cara Erick Thohir memotivasi anak-anak Timnas Indonesia dengan Anda nanti memotivasi atlet Anda nggak bisa sama. Nah ini, paham nggak yang saya maksud nih teman-teman? Kasih jempol dulu deh, ada nggak di situ ya emoticon? Kalau ini, oke. Nah itu. Jadi jangan samakan ya cara Erick Thohir memotivasi Timnas Indonesia dengan nanti Anda saat memotivasi anak-anak Anda ketika anak Anda mengalami satu stres, ya kan, mengalami satu depresi mental, ya kan, atau penurunan semangat nih, ya kan, sama seperti ngatasi pusing tadi. Nah, di sini kita mau pelajari 3 tipe atau 3 jenis penyebab stres nih. 3 tipe stres dan 3 tipe penyebab stres. Ya, kemarin kita sudah spill yang biru ya, yang kompetitif. Penyebabnya karena kompetitif yang ada dalam dirinya. Persiapan, cedera. Kalau atlet Anda cedera nih, ini mohon maaf nih kalau yang ikut bola. Kalau ACL-nya sampai putus nih. Ini teman-teman ada yang pernah nggak yang ACL-nya putus? ACL, LCL, PCL. Lututnya itu sudah pernah dibongkar di ruang operasi, ada nggak? Yang cedera lutut ligamennya putus, ada nggak? Kalau sampai PCL-nya putus, dia kakinya saja nggak bisa jalan dengan sempurna, kita hanya motivasi dengan cara Erick Thohir tadi, kira-kira bisa nggak membangkitkan semangat untuk berolahraga lagi, teman-teman? Tidak, Pak. Apa yang harus dilakukan nih? Kalau terjadi cedera berat nih, atau patah kaki nih. Kalau Mas Andro, gimana kira-kira? Kalau menurut saya, ketika ada cedera parah, untuk membangkitkannya lagi itu, ya pemulihan dulu sih, Pak. Pemulihan ya. Jadi dipulihin dulu cederanya, baru kita kasih motivasi untuk bangkit lagi gitu ya kan? Benar nggak? Benar, Pak. Nah, Benar, Pak. iya kan? Jadi nggak bisa cuma langsung begitu patah kaki langsung ayo semangat, yuk bisa lagi, yuk bangkit lagi nak, bangkit lagi nak. Ya cederanya disembuhin dulu, iya kan? Dia patah kaki aja udah panik tuh. Aduh kaki saya ini jangan diamputasi dan lain sebagainya. Dia khawatir. Kita memotivasi nggak bisa, harus disembuhkan dulu, diyakinkan bahwa dia sudah sembuh dari cederanya, baru kita motivasi ulang lagi, kita recharge lagi, kan gitu ya. Nah itu yang ingin saya sampaikan teman-teman, pesan itu. Pesannya nyampe nggak kira-kira ke teman-teman ini? Apa yang saya maksud ini? Oke. Jadi hati-hati teman-teman ketika memotivasi, pastikan Anda sudah tahu dulu penyebabnya. Jangan semuanya Anda samakan. Ya. Nah, selain ini nih, selain kompetitif ya, ada juga yang namanya ini nih teman-teman nih, organizational stress. Oke, saya pakai yang warna kuning nih. Stres yang disebabkan oleh organisasional ya atau kelembagaan nih. Contohnya ini nih, proses seleksi nih. Ya, atau dukungan finansial nih. Ya, atau kayak kemarin nih. Indonesia tadi seperti contoh nih. Kalau gol dianulir sama wasit itu masuknya tipe yang mana nih? Penyebab stresnya siapa ini? Siapa yang tahu?
Organisasional. Mas Andro, kemana? Organisasional. Organisasional. Oke. Yang mana? Yang subbab bagian mana nih? Dari yang sini yang mana nih? Kira-kira menurut Mas Andro? Dari soal kepemimpinan sih, Pak. Kepemimpinan ya. Oke. Benar. Ya. Pemilihan wasit nih. Ini masalahnya bukan di kemampuan tekniknya timnas yang jelek, bukan. Kemampuan timnasnya sudah bagus tuh, ya kan? Kan orang-orang saya nggak tahu ya di Langsa apakah ada kegiatan nonton bareng ya di sana? Ada nggak di sana? Ada nggak di Langsa nonton bareng timnas gitu di alun-alun atau di mana di perempatan di Videotron ada nggak? Sebagian ada, Pak. Oke, ya kan? Berarti kan Kayak ya, Merdeka. banyak ya, banyak yang nonton banyak nggak? Nggak sebanyak di warung-warung kopi sih, Pak. Oh, nggak sebanyak warung kopi. Artinya kan banyak orang yang akhirnya sekarang antusias kan lihat bola Indonesia kan dengan karena apa? Secara ini nih, secara persiapan udah bagus tuh. Coach Sintayong, kemudian pemain-pemainnya udah bagus tuh, cedera tidak ada, tekanan pertandingan juga ini lawan juga bisa sampai ke semifinal itu kan sudah bagus ya kan. Tapi ada satu nih masalahnya di kepemimpinan nih. Ternyata kita mendapatkan wasitnya yang mungkin bisa jadi menurut kita adalah tidak bagus nih. Nah itu tidak bisa teman-teman hanya sekedar tadi cara penyembuhan tidak sama dengan ketika menyembuhkan cedera gitu. Ini harus kalau kepemimpinan berarti harus juga dimotivasi dari kepemimpinan. Itulah kenapa Erick Thohir turun ke ke ruang ganti pemain. Nyambung nggak? Coba kalau Pratama Arhan cedera kakinya kesleo, kemungkinan Erick Thohir turun nggak? Atau Indonesia menang nih, tapi Pratama Arhan cedera tuh kakinya kesleo atau dislokasi gitu. Kemungkinan Erick Thohir bakalan turun ke bench atau ke ruang tunggu pemain nggak? Ruang ganti pemain nggak kira-kira menurut kamu? Enggak, Pak. Kenapa? Karena masih ada tim medis. Karena ada tim medis kan? Tinggal Erick Thohir message ke pelatih, tolong Pratama Arhan segera dirujuk ke rumah sakit terbaik di Qatar ya kan? Lakukan tindakan seefektif mungkin nanti kalau sudah ada sudah ada progres laporkan ke saya kan gitu kan? Nggak mungkin ini. Karena ini isunya adalah kepemimpinan wasit ya kan, maka Erick Thohir turun ya untuk memberikan semangat nih saya nih harus turun. Saya nggak bisa nih Coach Sintayong doang yang turun nih. Harus saya, harus Menpora nih, ya kan? Untuk membesarkan hatinya siapa? Pemain-pemain timnas. Presiden melihat Pak Menpora ada di sini, kan bahasanya begitu ya. Ayo, masih bisa, ya kan? Kamu nggak gagal kok gitu. Nanti ada satu lagi teman-teman, saya ada satu video lagi, cuma saya tadi lupa nge-share. Ada yang di ruang ganti pemain itu sampai ada yang nendang-nendang meja, ya kan? Meja ditendang, ya kan? Bahasanya kasar, ya kan? Kalau seperti itu kira-kira permasalahannya di mana teman-teman? Saya mau tanya nih. Kalau sampai kalau nggak salah itu salah satu pelatih ya ada di tim luar negeri ya. Itu sampai di ruang ganti pemain itu dia nendang-nendang sampai marah sampai emosinya meledak-ledak gitu ya sama si atletnya gitu. Itu kalau kira-kira kalau menurut tebakan teman-teman kira-kira masalahnya di mana tuh? Mungkin izin, Pak. Mungkin di masalah atletnya, Pak, nggak sesuai dengan ucapan si pelatih, kemauan si pelatih. Mungkin si pelatih maunya kayak lakuin seperti ini, tapi yang dilakukan atlet seperti yang dia lakuin sendiri, Pak, tanpa didengar arahan si pelatih. Jadi pelatih kayak kecewa gitu, Pak, sama apa yang diberikan sama si pelatih, Pak. Oke. Ini bukan di persiapan ya. Dia masuk ke kompetitifnya. Saya itu kan sudah bilang lakukan ini di lapangan, kok nggak dengar, ya kan? Nah ini. Itu ketua umum PSSI nggak harus turun tuh. Pak Erick Thohir nggak harus turun tuh. Cukup Coach Sintayong aja deh. Tuh beresin tuh anak buahnya gitu. Ya kan? Nah ini. Jadi
teman-teman sekalian, teman-teman sebagai pelatih nanti nggak bisa tuh semuanya all in one teman-teman. Ini. Apakah Coach Sintayong tidak bisa saat itu memberikan motivasi kepada para peserta atlet-atletnya di ruang ganti? Bisa nggak kira-kira teman-teman? Bisa, Pak. Bisa aja, gitu ya. Tapi kenapa harus Erick Thohir yang turun gitu? Nah, menurut kalian kenapa? Mas Andro, menurut Mas Andro kenapa tuh? Kenapa harus seorang Erick Thohir yang turun di ruang ganti yang ngemotivasi gitu? Karena yang seperti Bapak bilang, Pak, di sini permasalahannya ada di kepemimpinan, jadi harus langsung motivasi. Oke. Jadi sampai di sini nyambung ya. Jadi teman-teman harus tahu posisinya teman-teman sebagai apa. Kalau teman-teman sebagai seorang pelatih dan yang harus dievaluasi itu adalah aspek kompetitif, ya Anda sebagai seorang pelatih lakukan tugas Anda. Evaluasi itu anak buah Anda. Tetapi kalau Anda melihat dari sisi sudah masuk ke ranah organisasional nih, proses seleksi, dukungan finansial, lingkungan latihan, akomodasi, penjadwalan, nutrisi, suasana tim, dukungan sistem, komunikasi, itu sudah masuk organisasional. Ada yang bisa diselesaikan oleh pelatih, tapi ada yang tidak bisa diselesaikan oleh pelatih. Ini harus naik nih. Ini harus ketua umum gua nih yang ngomong. Ini harus pengurus besarnya nih yang ngomong, itu loh. Supaya atlet saya bisa muncul semangatnya lagi. Ini harus presiden nih yang ngomong. Gitu kan. Nah, itu teman-teman. Nah, ini teman-teman harus tahu. Jadi jangan sampai teman-teman nanti ketika di lapangan mendampingi atlet, ya kan? Atletnya frustasi, atletnya marah, atletnya mengalami kendala, stres, sudah Anda motivasi, sudah Anda yakinkan, tetapi kok nggak berubah. Ya kan? Aduh, salah saya apa ya sebagai seorang pelatih ya, kok kayak gini ya, akhirnya minder. Atau jangan-jangan saya tidak mampu nih jadi pelatih. Ternyata masalahnya itu tidak bisa teman-teman selesaikan. Karena apa? Stresnya itu disebabkan bukan oleh pelatihnya, tetapi faktor di luar pelatih, faktor di luar atlet. Ya kan? Saya pernah punya pengalaman atlet saya tidak boleh latihan sama orang tuanya karena dia nilainya di bawah KKM, teman-teman. Bayangin, nilai ulangannya selalu jelek. Saya kan latihan, saya tanya, kamu kok nggak pernah latihan kemana, Mbak? Saya ini nggak pernah, ini Pak, saya ternyata dia mau terbuka, ya kan? Saya nggak boleh latihan, Pak, karena bapak saya ngelarang, takutnya saya nggak naik kelas tahun depan karena nilai saya ada di bawah KKM 2 mata pelajaran, Pak. Gitu. Saya sebagai pelatih, saya nggak bisa tuh nyelesain masalah itu, ya kan? Siapa yang bisa menyelesaikan masalah supaya atlet ini bisa bisa balik lagi latihan kira-kira teman-teman? Siapa yang bisa ngasih ini statement atau ngasih pendapatnya? Kira-kira masalah itu kan nggak bisa saya selesaiin tuh. Saya sebagai seorang pelatih, saya taunya dia nggak pernah datang latihan gitu. Setelah saya tanya, ternyata dia punya masalah. Dia dilarang sama orang tuanya latihan karena nilainya ada yang bermasalah di sekolahnya tuh. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini, teman-teman? Ya, Pak. Ya, Nabil, silakan Mas Nabil. Pertama orang tua. Karena yang kayak Bapak bilang kan, mungkin si pelatih nggak tahu kalau dia ini nggak masuk latihan karena apa. Mungkin dari orang tua sendiri yang kayak didik dia. Mungkin kalau dari orang tua sendiri support dia untuk ke olahraga itu, pasti kayak kenapa kamu nggak datang latihan? Kenapa kamu tunda-tunda latihan terus gitu kan? Satu lagi ini Pak, kalau punya pacar. Pacarnya ya. Ya, kalau punya pacar yang memang kayak pengalaman pribadi. Yang memang support, Pak, pasti ya pasti ditanya, Pak. Kenapa nggak datang latihan? Kenapa kalau emang nggak serius, kenapa harus latihan di situ gitu? Oke. Ya, Pak. Dia teman-teman, jadi teman-teman harus tahu masalahnya tidak bisa semua teman-teman selesaikan sendiri ya.
Iya, Pak. Artinya apa yang saya lakukan saat itu, saya menghubungi kepala sekolah si anak itu, ya kan. Saya hubungi, nih Pak, saya ada kendala nih Pak, atlet Bapak ini, siswa Bapak ini atlet saya. Dia mengalami kendala, nilainya di bawah KKM, terus orang tuanya nggak ngizinin dia latihan, sedangkan dalam beberapa waktu lagi dia mengikuti kejuaraan dan itu penting bagi tim kita untuk lolos gitu. Akhirnya setelah dikaji, saya tanya ke gurunya, ke kepala sekolah ke gurunya, ternyata ya memang ada masalah di gurunya gitu ya. Gurunya memang modelnya adalah model-model yang strict. Anak ini karena sering telat mengikuti kegiatan mengikuti kegiatan pelajaran, dia sering lupa mengumpulkan tugasnya itu sering telat gitu ya karena dia harus latihan gitu. Nah, itu kan nggak bisa diselesaikan oleh kita sebagai seorang pelatih nih, teman-teman. Kita harus berkomunikasi nih dengan penyebabnya ini. Ya kan? Setelah kita komunikasikan dengan pihak kepala sekolah, oh ternyata si anak ini selama ini dia mengikuti latihan dan dia tidak pernah mau jujur kepada sekolah. Nggak mau bilang nih kepada sekolah, ya kan? Akhirnya dikasihlah namanya dispensasi. Oke, kalau nanti untuk si anak ini, ya kan? Khusus anak ini, kalau nanti tugasnya agak sedikit telat, kalau nggak kebangetan banget, ya tolonglah diakomodir Bapak Ibu Guru. Nah, akhirnya setelah itu Bapak Ibu gurunya mulai paham tuh. Oh, ternyata kamu ini atlet persiapan mau ikut kejuaraan nasional ya gitu. Nah, itu akhirnya dari situlah stres jadi berkurang nih. Si atlet akhirnya bisa kembali lagi ikut latihan. Nyambung nggak apa? Apakah teman-teman pernah mengalami hal seperti ini secara pribadi? Pernah nggak? Siapa yang mau cerita? Pernah, Pak. Nabil pernah mengalami hal ini? Pernah. Oke. Pernah, Pak. Pernah. Apa yang dilakukan pelatihmu saat itu? Coba pertama dari awal yang kayak yang Bapak bilang. Pertama pas saya SMP berawal dari gua ke guru. Ke kepala sekolah ke guru. Itu kepala sekolah kayak no respon juga karena kepala sekolah anggap akademi lebih baik daripada non akademi gitu kan. Terus saya usulkan ke orang tua saya untuk bicara lebih langsung kan ke kepala sekolah untuk sampaikan ke wali kelas bahwasanya kalau saya ini memang ada latihan untuk bawa ke ODSN untuk ke tingkat-tingkat SMP kan Pak sama Popda. Terus udah Pak, itu cara ini untuk menyelesaikan yang saya ini. Nice, thank you Mas Nabil. Nah itulah teman-teman, kondisi di lapangan sampai kadang ada yang jauh lebih ekstrim lagi, anak itu harus dipindahkan sekolahnya supaya si anak itu tidak mengalami satu gangguan kecemasan, ya kan? Ada nyari sekolah sampai dicariin sekolah yang kira-kira ya sudahlah pelajaran, karena mungkin tadi Mas Nabil kebetulan disekolahkan ke sekolah yang favorit, bener nggak? Biasanya kayak gitu tuh. Orang tua pengen anaknya, gimana? Bener? Ya Pak, saya sampai pindah sekolah juga Pak kemarin. Sampai dipindahkan kan? Biasanya ini kadang orang tua atlet ini harapannya muluk-muluk nih. Anak saya harus sekolah di tempat favorit tapi prestasinya juga harus bagus nih gitu. Ya kebetulan beberapa sekolah favorit dalam tanda kutip favorit dalam bidang akademik ya. Ini banyak guru-guru yang nggak dukung, yang anaknya sering latihan, kadang sering cabut, sekarang dispen. Murid saya itu yang judo itu sampai kadang 3 minggu ya lomba. Kadang dia harus persiapan kan, dari mulai persiapan sampai dengan lomba itu kan bisa 3 minggu. Ya kan? Ada juga yang dukung, ada yang enggak gitu. Dilalahnya dia ini berimbang antara akademik dengan fisiknya juga berimbang. Jadi nggak ada masalah, guru pun juga respect gitu ya. Setiap kali suruh ngumpulin tugas dia selalu ngumpulin tugas. Nah, ini teman-teman itu tidak bisa diselesaikan oleh seorang pelatih. Pelatih nggak bisa menyelesaikan ini dan ini harus butuh yang namanya bantuan dari stakeholder yang lain. Dan Anda sebagai pelatih nggak bisa. Ya sudah, kalau kamu nggak mau latihan, nggak usah latihan. Nah, ini nggak akan menyelesaikan masalah lagi. Ya, jadi harus diselesaikan apakah itu masalahnya organisasional, apakah itu urusannya kompetitif atau personal nih. Nih personal. Kalau personal teman-teman, yang harus menyelesaikan siapa nih teman-teman? Saya mau tanya deh.
pribadi masing-masing, Pak. Mas Andro, good. Pribadi, Diri sendiri. balikin ke diri sendiri, ke atlet itu. Ya, saya ini lagi ngelatih anak renang mau persiapan O2SN. Saya selalu bilang, kamu tolong tidur maksimal jam 9 sudah harus tidur. Ya, kalau sampai begadang, habis. Terus kurangi ngerokok, saya bilang. Walaupun itu murid saya ya. Kurangi ngerokok, ya. Nah, ini. Dia itu urusannya personal, sudah nggak kompetitif lagi. Kalau kompetitif ada campur tangan kita, teman-teman. Ini kadang ada pelatih yang juga suka percaya sama tahayul nih. Kayak kemarin Mas Nabil cerita nih, pakai sabuk ya nanti ya. Nih tolong yang saya kasih ini tolong tolong minum air ini ya kan. Biasanya air. Ini udah didoain nih airnya nih. Udah didoain dari 7 sumber ya kan. Saya udah doain satu kampung nih. Nih diminum ya nanti ya. Nah kan. Ini pelatih masih bisa, tapi kalau sudah personal teman-teman, ini harus dia sendiri. Ya, pola hidup. Kan kita ini nggak bisa ya 24 jam ngurusin atlet, apalagi kalau atlet-atlet yang masih pemula ya. Emang urusannya nggak ada urusan lain ya kan. Nah ini kembali ke dia, pola hidup. Ya, kemarin saya kasih uang, saya mintakan uang ke sekolah beberapa ya. Tolong ini dipakai untuk beli telur. Telur yang dimakan putihnya, kuningnya jangan dimakan. Dia masih ngeles tuh. Kenapa Pak nggak boleh makan kuningnya? Kan enak Pak yang kuningnya. Loh, ya sudah kalau kuningnya kamu mau tetap makan ya nggak apa-apa. Paling nanti lemak kamu naik, saya bilang gitu. Nah ini nih, ini pola hidup kembali ke dianya sendiri. Sudah dilarang, sudah dipantang suruh makan ini itu, tapi kan dia kadang ngeles tuh. Itu atlet teman-teman. Dan teman-teman mau marah mau enggak silahkan itu kembali ke respon teman-teman ya. Nah ini. Kayak tidur tuh, pola tidur. Saya kadang cek tuh di grup. Saya coba kadang iseng aja. Dia kalau ada yang jawab, saya jam 9 lebih, saya biasanya saya chat tuh di grup. Kalau ada yang jawab, berarti itu belum tidur nih anak nih. Ya kan? Tapi jangan dikasih tahu, ya kan? Di grup, hai teman-teman, saya mau ngecek nih, siapa yang belum tidur gitu. Dia jawab, ya jangan. Ya. Kemudian nih finansial nih. Finansial pribadi ya, itu tergantung personalnya. Ada nggak teman-teman di sini yang mengalami kesulitan mau berangkat latihan nih? Saya pernah punya atlet, ya tepatnya bukan atlet saya sih, saya pengurus di salah satu cabang olahraga. Atletnya itu nggak bisa datang latihan karena apa? Dia nggak punya duit untuk berangkat, ya nggak punya duit untuk berangkat. Nah ini berangkat latihan, ya kan? Nggak punya biaya untuk berangkat nih, mau gojek nggak bisa, mau jalan kaki dia males karena mungkin agak jauh nih. Ini kembali ke dia nih, terus kembali ke pola hidup nih. Kalau dia semangat, punya satu motivasi tinggi ya walaupun nggak punya duit, ya paling nggak cobalah nyari tebengan kayak usaha atau naik sepeda ontel atau gimana. Sebenarnya tempat latihannya juga nggak jauh-jauh banget sih, ya mungkin 4-3 kilo adalah. Tapi kalau atlet jalan kaki ya wajar lah sambil pemanasan kan gitu. Maksud saya ya kan. Tapi ya itu tadi, dia memilih untuk tidak latihan dan tidak melanjutkan karirnya sebagai atlet, ya malah pinginnya malah jadi apa sih? Kalau di tempat saya itu ada Pak Ogah, tahu nggak sih Pak Ogah itu? Yang suka kalau kita muter yang dia bantuin itu loh, muter terus minta duit gitu. Dan dia pilih seperti itu daripada dia pengen jadi atlet. Nah ini, jadi teman-teman itulah stres ya. Stres karena finansial, karena dia nggak punya dana untuk berangkat ke tempat latihan. Ya sebenarnya pelatih juga mau bantu gitu, tapi kan lihat nih komitmennya ada nggak, ya. Dia kalau dibantu mau nggak latihan, ya kan gitu. Kalau sudah kita kasih bantuan sepeda, dia masih nggak mau latihan juga, ya sudah berarti memang mentalnya bukan mental pejuang gitu, ya. Kita mau latih kayak manapun ya. Bagaimanapun ya nggak akan pernah berhasil ya. Yang ada hanya madorot ya kan. Nah ini kita cari atlet yang lain kalau begitu ya kan. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi ini untuk bekal sebagai seorang calon pelatih, sebagai seorang guru ya. Ketika menghadapi satu kendala, satu stres, hati-hati jangan langsung menjustifikasi, jangan langsung mencari obatnya.
Ya, temukan dulu permasalahannya. Masalahnya di mana ini? Nah, minimal dari 3 ini teman-teman sudah bisa mendeskripsikan ya atau mendiagnosis lah. Ya, cara kerennya dokter itu mendiagnosis. Mana nih yang menyebabkan stres nih, ya kan? Oke ya. Oke, kalau nggak paham silakan raise hand atau nanti chat di WhatsApp grup ya atau Japri juga boleh. Nanti saya akan jelaskan. Oke, next. Sekarang kalau teman-teman sudah tahu penyebabnya, sekarang teman-teman harus mengenali nih tanda-tandanya stres nih. Ini atlet saya atau saya sendiri ya kan, atau diri kita sendiri sudah lagi mengalami stres atau tidak itu gimana sih gitu. Nah, ini caranya teman-teman. Ada banyak sebenarnya ya. Ini saya hanya cuplikan 9 aja nih. Yang pertama mood swing. Mood swing itu ada perubahan mood ya. Yang tadinya ceria kok tahu-tahu murung ya kan. Mas Nabil yang tadinya sering tanya kok tahu-tahu berapa kali pertemuan nggak pernah tanya. Ini mood swing nih. Jangan-jangan dia stres nih ya kan. Kok beda ya anak itu kok biasanya ceria setiap ketemu selalu say hello ya kan nyapa teman-temannya kok tumben dia itu hanya lempeng-lempeng aja nih. Aduh ada masalah nih pasti stres nih. Atau atlet kita yang biasanya latihan dikasih tahu nyambung kok sekarang nggak nyambung ini ya. Ini sudah terjadi mood swing ini. Ini jangan-jangan ada stres nih. Nah, kemudian tension sama hectic ya, ya. Ini tension, aduh kayaknya udah pusing nih, ya kan? Udah agak penuh nih, ya kan? Sakit kepala. Sakit kepala ya, heccis ya. Atau feeling helpless ya. Feeling helpless ini kayak linglung gitu. Aduh, gimana ya? Aduh, kok saya jadi kayak ngeblank gini ya. Itu udah mulai stres tuh tanda-tanda. Kurang istirahat, Pak. Kurang istirahat. Nah, nanti dulu ya kan. Makanya tanda-tanda ini nanti stresnya tipe yang bagaimana gitu ya. Loss appetite itu kayak kehilangan nafsu makan ya. Kayaknya mau makan kayaknya udah kenyang nih perasaan nih. Ya, bisa jadi mungkin intermittent fasting atau mungkin lambung Anda sudah penyesuaian atau mungkin di lambungnya dipotong ya kan supaya agak kurus dikit. Tapi kok saya nggak operasi bariatrik kok loss appetite nih ya kan. Kok saya nafsu makan berkurang ini kan. Saya nggak melakukan operasi pemotongan lambung tapi kok saya ini nggak nafsu ya makan gitu. Nah, ini udah tanda-tanda stres nih. Fear about your health ya, kayak sering khawatir, mungkin suka agak bersing, suka agak batuk-batuk, suka agak pusing. Nah, ini udah tanda-tanda. Lack focus, unable to concentrate. Kuliah kayak ngeblank, diajak ngomong nggak nyambung, ya kan? Nah, ini udah tanda-tanda nih, teman-teman. Ya, tanda-tanda stres. Kemudian substance abuse as a coping strategy. Jadi gini nih, substance abuse ini artinya gini teman-teman. Kalau kita nggak minum obat-obat tertentu nih, stres kita nggak hilang. Atau masalah kita nggak hilang. Nih, mungkin, kalau Anda stres biasanya ngerokok kan ya teman-teman. Siapa yang ngalami kayak gitu? Kalau, aduh lagi ini nih pengen ngerokok nih gitu. Nah ini sudah mulai nih sebenarnya tanda-tanda stres nih. Anda kalau nggak ngerokok pikirannya nggak bisa fresh. Nah, itu sudah tanda-tanda stres nih. Reduce level energi ini agak lelah. Duh kayaknya perasaan kegiatan nggak banyak banget tapi kok lelah ya gitu. Nah ini juga stres tanda-tanda. Nah terakhir nih difficulty sleeping. Difficulty sleeping ini kesulitan tidur gusar nggak nyenyak. Nah ini selalu kebangun, dikit-dikit kebangun. Tidur jam 9, bangun jam 10. Kan 10 pagi loh ya, 10 malam. Tidur sejam kebangun, tidur sejam kebangun. Nah, ini mulai stres. Nah, ini hati-hati teman-teman. Teman-teman harus tahu nih. Ini ada 9 sign of stress atau tanda-tanda stres ya. Ini harus Anda ketahui ya. Supaya apa? Anda mudah mengidentifikasi apakah yang bersangkutan itu stres atau bukan. Next, sekarang kalau sudah tahu tanda-tanda stres, kita harus tahu nih levelnya, nih teman-teman. Ini penting teman-teman, ya. Levelnya apa nih? Kalau kalian beli geprek, ya kan, atau beli apa ya, sambal geprek, level mana nih?
Ini dari yang green level sampai red level. Ini harus tahu. Kalau sudah tahu penyebabnya, tahu tanda-tandanya, teman-teman juga harus tahu nih levelnya. Karena beda level, beda penanganan. Ya. Sama seperti batuk ya. Teman-teman kalau batuknya itu hanya batuk yang temponya mungkin 3 jam sekali. Oh, ini mungkin karena alergi aja nih. Tapi kalau batuknya sudah sering, ya kan, 1 menit itu bisa berkali-kali. Wah, ini bukan batuk yang biasa nih. Ini jangan-jangan bisa TBC nih. Nggak bisa batuk yang kala alergi sama batuk yang TBC disembuhkan dengan obat yang sama. Beda. Ya kan? Batuk kalau karena alergi, mungkin lingkungannya mempengaruhi nih. Mungkin karena dekat sama orang yang lagi buat sambel, ya kan. Kadang kan batuk tuh. Berarti kalau supaya hilang batuknya gimana caranya? Ya kita nyingkir aja. Jauh-jauhin tempat sambel. Tapi kalau batuk karena TBC, ya nggak bisa kita nyingkir dari tempat sambel atau kita nyari tempat yang sejuk, segar, nggak bisa. Kita pergi ke gunung menghirup udara, mau berapa lama kita sembuh kalau nggak diobati? TBC-nya harus disembuhin tuh. Harus minum obat dulu. Nah, itu teman-teman maksud saya. Nah, di sini juga sama stres. Kita harus tahu nih, levelnya mana nih. Kalau green, ini green, perasaan yang muncul ini nih, teman-teman. Sorry. Perasaan yang muncul dia masih bisa percaya diri. Masih dapat berinteraksi sama orang lain. Merasakan semangat masih ada tuh. Dia green ini. Seolah-olah nggak terjadi apa-apa kalau green ini. Ya kan? Masih level aman lah. Tapi sebenarnya ada potensi-potensi stres yang mungkin masih bisa diakomodir lah. Yang dilakukan apa nih teman-teman? Ya udah lakukan aktivitas seperti biasanya aja deh, aman, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah masuk yellow, ya, udah naik nih levelnya nih. Perasaan yang muncul apa nih? Kadang tegang, sulit berinteraksi dengan orang lain. Pernah nggak teman-teman nih lagi ngerjain tugas, tahu-tahu teman yang lain nyapa nih atau ngajak ngobrol nih. Nanti dulu deh, sorry saya nggak bisa fokus. Kamu keluar dulu gitu. Pernah nggak itu? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Nah, itu sebenarnya teman-teman sudah mulai stres tuh. Tapi masih dalam kondisi yellow nih. Ya kan? Apa yang harus dilakukan nih? Silakan dibaca nih. Bersikap baik dengan diri kita, gunakan waktu untuk melakukan aktivitas relaksasi. Gunakan waktu untuk mengurangi ketegangan dengan melakukan aktivitas yang kita senangi dan buat nyaman nih. Lagi hektik nih, ya udah sekali-kali kayak tadi, kayak Mas Imam Raja tadi. Ya udah deh main game dulu deh. Nggak apa-apa biar nggak tegang-tegang banget ngerjain tugasnya dosen mamanya. Nah, boleh nih. Nah, ini kalau masih yellow ya teman-teman ya. Kalau yellow, Anda bisa melakukan healing sendiri nih. Nah, stres dengan kuliah, jalan-jalan hari kemarin kan libur tuh teman-teman ya, sehari nggak ada kuliah tuh. Ya udah yuk kita gunakan buat rafting atau hiking atau apa. Biasanya apa nih untuk rilis stres? Kalau masih yellow ya rilisnya masih gampang lah ya. Belanja atau ke mall ya nggak beli nggak apa-apa sih, hanya window shopping aja lihat-lihat ya kan. Nah itu juga bisa merilis stres. Kalau sudah orange teman-teman di level orange ya, ini sudah mulai yang agak mulai ini nih berdampak nih. Dia sudah mulai kecapean nih, capek, kewalahan, kesakitan, mudah marah, ya, senggol dikit bacok gitu ya kan. Nah ini udah mulai orange nih. Kecil hati kadang ya sulit merasakan semangat. Kayaknya hidup ini kayaknya kayak gini-gini aja ya gitu. Ini levelnya orange nih teman-teman. Nah apa yang harus kalian lakukan ketika mengalami seperti ini atau atlet Anda mengalami seperti ini nih? Nah ikuti aktivitas yang membuat Anda rileks nyaman. Ini masih sama. Mintalah bantuan profesional nih. Ini yang sudah kalau mulai orange minta bantuan profesional. Jangan healing sendiri ya. Curhat. Kalau masih yellow tadi, nggak apa-apa deh nggak curhat, ya kan, ngomong. Nggak apa-apa kalau yellow. Tapi kalau sudah orange, ya kan, teman-teman harus minta bantuan profesional, ya. Atau atlet Anda harus Anda bantu nih. Atlet Anda nggak bisa healing sendiri nih. Bisa psikolog, bisa psikiater, atau ya, Pak, kalau kita nggak bisa atau nggak kuat bayar psikolog, gimana nih Pak caranya? Ya kita yang sebagai pelatih ini yang harus sebagai psikolognya. Maka teman-teman kenapa teman-teman sebagai guru penjas juga diajari psikologi
apa namanya, penjas, karena teman-teman nanti selain sebagai guru, teman-teman juga harus hadir sebagai seorang psikolog, hadir sebagai seorang mentor, hadir sebagai seorang pelatih, ya kan? Yang nggak hanya tahu teknik, tetapi juga tahu ilmu kejiwaan. Nah ini teman-teman. Ya, jadi all in one, multitasking, multi telan, ya kan? Multi telan, multi talent, ya kan? Ilmu apapun harus tahu nih. Ya, itu kalau orange ya. Nah, teman-teman hati-hati kalau sudah di level ini nih, di red. Ini puncak. Kalau di red sudah sampai red zone level merah, teman-teman hanya biarkan saja, yang terjadi akan apa? Burnout. Dia akan ya udah saya give up. Saya nggak akan mau lagi lanjut latihan. Nah ini nih, kewalahan terus-menerus, terus kemudian mulai mengisolasi diri, terus terjadi gangguan makan, gangguan tidur, tidak mampu melakukan aktivitas. Ini nih, merasa tidak diberkati Tuhan. Ini perasaan bener loh sampai di sini. Kayaknya saya hidup ini, kayaknya Tuhan nggak sayang deh sama saya. Kok hidup saya seolah-olah dicoba terus, kayaknya Tuhan ini nggak sayang nih sama saya. Perasaan kok hidup saya ini kayak gini-gini aja gitu. Nah, ini teman-teman kalau sudah mengalami seperti ini, teman-teman sebagai seorang coach juga butuh namanya pendampingan seorang psikolog ya. Nih, psikiater. Bahkan semakin tambah, ini kalau sudah mendekati kayak sampai ke Tuhan ini teman-teman ya. Ini kan sudah ranahnya sudah religius ya. Sudah ke religiusitas ini. Jangankan kok psikolog, ini bahkan butuh seorang pemuka agama. Ya kan? Kalau yang muslim ya cariin Pak Ustadz, undang deh Ustadz siapa yang bisa lebih menenangkan, menyejukkan, ya kan. Kalau yang non muslim ya carikan pendeta, mungkin lebih dari arah sisi spiritualnya nih yang di ini. Nah, gimana Pak kalau kita nggak dapat pendeta ya, kita nggak dapat Ustadz, ya kita jadi Ustadznya teman-teman. Nah ini, harus belajar jadi Ustadz nih. Pak, lah kebetulan kalau yang kita dampingi ini adalah Nasrani, Pak. Sedangkan kita pelatihnya Muslim, Pak. Gimana? Ya sudah kita pakai general aja, ya kan? Ketuhanan yang umum lah, pada umumnya lah. Kan ajaran agama itu kan pada prinsipnya hampir mirip-mirip lah ya. Tapi kalau kita bisa ya monggo, tapi kalau kita nggak bisa ya kita minta bantuan profesional, ya kan? Makanya ya inilah pentingnya kebinekaan global, kita juga belajar ya. Kalau mendampingi dari sisi religiusitas dari orang dengan agama yang berbeda itu bagaimana kita ini melihat perspektif mereka gitu kan. Ya kan? Nggak harus kita yakini, tetapi bagaimana kita bisa melihat mereka. Inilah pentingnya kita keterbukaan mindset teman-teman. Ya. Tapi kalau teman-teman nggak bisa, ya kan? Ini case ya, kalau terjadi sampai atlet atau yang Anda dampingi atau siswa Anda ini sampai membawa ini loh, kalau sudah mengarah ke Tuhan ya kan. Mengarah ke agama gitu ya. Nah ini cara pendekatannya juga harus dengan religius teman-teman. Nggak bisa teman-teman pakai teori Maslow, pakai teori apa lagi? Siapa kemarin? John B. Weston buat menyembuhkan ini nggak bisa. Ini juga harus pakai teori keagamaan sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama mereka gitu. Ya. Kalau yang Muslim ya kita dekatin dengan metode apa yang dia percayai di Muslim. Kalau yang Nasrani ya kita percaya dengan Nasrani. Kalau Hindu Buddha ya sesuai dengan ajaran agama mereka gitu. Nah ini kalau sudah pakai red zone ya. Tapi kalau masih aman-aman saja di di green, di yellow masih bisalah kita ajak jalan-jalan, ya kan? Ini kalau yellow nih latihannya kok jemuh ya. Ya sekali-kali latihannya kita pindahin ke mana? Ke pantai kayak, atau kalau ada pantai ya ke pantai. Yaudah kita latihan interval ke pantai yuk gitu mamanya. Latihan di pasir mamanya. Itu yang dilakukan oleh pelatih saya dulu ya kan. Latihan yang biasanya di lintasan ya kan. Untuk drillingnya ya ABC running diajaklah ke salah satu pantai ya. Nginep di sana sehari gitu ya atau 2 hari ya. Latihan di situ ternyata ada beda tuh. Mata kita yang biasanya hanya melihat kursi-kursi di tribun ya kan? Ini berganti melihat deburan ombak, ya kan? Lihat orang pacaran di pantai kan gitu ya. Jadi lebih fresh nih, nggak tegang lagi, balik lagi. Nah ini ya teman-teman, jadi harus paham benar-benar. Oke, waktu saya tinggal 5 menit lagi, kita jam 11. Saya pengennya jam 11.30 selesai. Jam 11 selesai, tetapi ternyata panjang banget ini. Oke, ya.
Saya harus sampai selesai ke bagaimana rilis ya teman-teman. Oke. Jadi dipahami ya teman-teman ya. Inilah fungsi kita sebagai seorang atlet, sebagai seorang pelatih, calon guru, ya, calon apapun ya yang berhubungan dengan manusia. Oke, next. Nah, teman-teman, yang namanya ego itu ada mekanisme pertahanan diri. Saya dulu pernah bilang, kalau ada terjadi sesuatu di diri kalian, itu apa yang akan respon Anda gimana? Nah, defense mekanisme inilah yang disebut dengan respon, teman-teman. Ya, ini strategi proteksi diri yang berasal dari alam bawah sadar seseorang, yang secara tidak sadar seseorang akan melindungi dirinya agar perasaannya tidak terluka. Nih, kita akan bahas nih langsung aja nih. Nah, ketika Anda menghadapi satu masalah, apa nih respon Anda? Ini ada 4 jenis, teman-teman. Ini saya kenalkan. Ada yang mature. Mature ini artinya ketika kita mendapatkan masalah, kita akan menghadapinya secara mature, secara matang. Ya, contohnya ini nih. Ada altruisme, ya kan? Agak sulit nih bahasanya. Ada antisipasi, ada dan lain sebagainya. Ada humor nih. Ini contoh nih, namanya nih. Kayak kemarin tuh, Anda di mana? Di saat Lebaran kan kunjungan ke tempat keluarga tuh ya. Dan ditanya kan, bener nggak? Udah semester berapa Mas? Gitu kan? Atau Kak udah semester berapa? Atau kuliah di mana? Gitu kan? Atau mungkin yang ini kapan nikah gitu kan? Bener nggak? Atau ya kan biasanya pertanyaan yang sulit dijawab kan kalau mahasiswa apa sih biasanya teman-teman? Kasih dong salah satu. Kapan lulus? Kapan lulus? Nah, ini kalau Anda sekarang semester 2 masih aman nih. Coba nanti 3 tahun lagi Lebaran saya yakin tidak ada yang mau datang kumpul keluarga. Kenapa? Karena pertanyaannya yang akan muncul yang menakutkan adalah apa? Kapan lulus, ya kan? Kalau sudah ditanya begitu, nah ini tergantung nih teman-teman ini. Mana yang akan menjadi defense mekanisme Anda? Defense mekanisme tadi tujuannya itu ini nih. Ya, untuk menghadapi hal-hal yang bersifat negatif, ya, yang membuat marah, sedih, ya kan? Bayangin aja loh, Anda semester 8 ketemu dosen yang agak killer tuh ya kan, skripsinya nggak selesai-selesai, begitu Lebaran ditanya kapan lulus, ya kan? Waduh, gimana, ya kan? Dosennya susah, ininya susah, nah ini udah mulai denial tuh, ya kan? Narsistik tuh, nggak mau kalah nih denial. Atau ditanya, kapan ujian skripsi Mas Nabil? Ya insya Allah kalau nggak hari Senin, hari Selasa, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu deh Tante. Pokoknya antara 7 hari itu deh gitu. Itu kira-kira Nabil defense mekanismenya apa nih teman-teman? Humor Pak. Humor. Nah ini nih. Ya nggak? Berarti defense mekanismenya udah mature tuh si Mas Nabil tadi. Saya pernah tuh ditanya juga waktu itu. Sama, kapan nikah? Ya insya Allah doakan saja kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu Tante, saya bilang. Atau bule, atau bude kan, saya orang putulan Jawa kan. Ya, itu. Jadi nggak usah dibuat panik ya, nggak usah dibuat susah gitu ya kalau ditanya. Kan pasti kan, kalau nikah itu kan biasanya kalau nggak Sabtu, Minggu kan nyari hari libur kan. Benar nggak teman-teman? Ya nggak? Ya itu. Padahal nggak tahu tuh daripada kita ngejawab belum punya jodoh Tante atau belum punya pacar nih Tante gitu kan. Kan agak hektik nih. Kita udah bener sebenarnya pengen cari ya kan, pengen cari pacar atau pengen cari jodoh kan, tapi nggak dapat-dapat. Ditanya kan. Stres dong kita kan. Daripada stres ya udah jawab aja dengan humor kita. Ya insya Allah kalau nggak Sabtu ya hari Minggu Tante. Hari Minggu hari ini. Ya pokoknya tunggu aja deh Tante. Pokoknya kalau nggak hari Sabtu Minggu deh. Kalau akadnya Sabtu nanti insya Allah resepsinya hari Minggu. Nah kan gitu. Oh ya ya udah saya tunggu ya undangannya. Oke selesai tuh. Nggak akan mungkin ditanya-tanya lagi kan. Terus ditanya jodohnya orang mana? Ya insya Allah cewek Tante jodohnya ya kan gitu kan. Benar nggak? Ya kan saya ditanya saya laki-laki. Pasti kan jodohnya cewek kan. Nggak mungkin saya cari laki-laki ya kan. Penyimpangan dong saya kan. Nggak usah dibuat pusing teman-teman kalau ditanya gitu. Nah itu kalau kita sudah mature ya.
Kalau kita narsistik nih yang paling heboh nih. Kita nyerang tuh. Tante tanya-tanya, ya kan? Tuh anak tante sendiri aja belum nikah, ngapain nanya-nanya saya? Nah, itu udah narsistik tuh. Dia udah primitif tuh nanyanya tuh, ya kan? Nah, kan. Ujung-ujungnya apa? Nggak dikasih THR tuh sama tantenya. Ya teman-teman ya, jadi inilah defense mekanisme. Nah, tugas teman-teman nanti saya sudah buat, ya kan? Nanti setiap orang Anda saya kasih nih, ya kan, defense mekanisme sendiri-sendiri ya. Contoh nih namanya Mas Andro altruisme. Altruisme itu apa? Nanti Mas Andro cari contohnya. Ini contoh ya Mas Andro ya. Saya sudah buatkan tuh ya. Saya di slide nanti saya kasih di akhir ya. Ini saya selesaikan dulu materinya. Kayak hipokondriasis itu apa sih? Contoh perbuatannya atau perilakunya dalam olahraga apa namanya? Nah, ini contohnya gini nih. Ini kayak yang di slide ini. Ini contohnya ini. Nah, altruisme itu adalah mampu mengorbankan diri sendiri untuk kepentingan orang lain tetapi tidak merugikan. Contohnya dalam kegiatan olahraga adalah tetap datang latihan walaupun kondisi cuaca selama perjalanan hujan lebat dikarenakan pelatih sudah ada di lokasi latihan. Ini altruisme nih. Ini matur ya. Ini artinya sudah matang nih. Sama seperti tadi humor. Nah, ini humor contohnya. Membuat humor agar orang lain tertawa tanpa menyinggung dan menyakiti orang lain. Tadi kayak contohnya tadi ya. Ditanya kapan nikah? Jawabnya ya kalau nggak Sabtu ya Minggu tante, ya kan? Ketika dikatakan berat badannya naik, Luna mentertawakan dan melucu. Kok kamu gendutan ya? Iya nih, kayaknya aku agak tidak terlalu stres ya kan, mungkin ya kan. Walaupun humornya agak garing-garing gitu ya kan. Nah, nanti teman-teman saya kasih tugas ya kan, mencari bentuk-bentuk contohnya ya kan. Satu orang hanya satu contoh saja. Sesuai dengan ininya, sesuai dengan yang saya tentukan ya. Contohnya tadi Mas Andro namanya contohnya ini dapat altruisme. Altruisme itu Anda baca dulu ya pengertiannya apa di sini terus cari contohnya ya dalam dunia olahraga itu apa ya. Harus olahraga ya kalau bisa dalam dunia olahraga dulu, jangan yang non olahraga. Nah, sini ada banyak teman-teman nanti silakan dibaca dan saya sudah act out itu apa, blocking itu seperti apa, nanti silakan ini saya ada yang sudah saya kasih contohnya, ada yang belum ya teman-teman. Nanti silakan dibaca di slide sudah saya kasih ya. Slide-nya sudah saya kasih, contohnya silakan dibaca terus cari contohnya. Nah, ini kayak inhibisi ini contohnya apa kan saya belum kasih nih. Nanti silakan dicari ya. Dipahami dulu terus dicari contohnya ya. Nah, denial ini menolak atau tidak mau menerima kenyataan ya kan. Nah, ini seorang gadis yang putus dengan pacarnya menghindari diri dari pembicaraan mengenai perkawinan ya. Kayak nanti Anda kumpul keluarga ditanya kapan lulus, Anda alih-alih membuat jawaban tetapi apa? Anda malah menyangkal, malah menyalahin yang lain. Nah, itu. Iya kan? Oke. Dalam olahraga itu juga banyak ya. Kasus-kasus seperti ini. Nanti silakan teman-teman cari ya. Tugasnya feel free, yang penting dikumpulkan secepatnya ya. Dalam minggu, jangan sampai minggu depan ya kalau bisa ya. Itu minggu depan nanti kita bahas. Ya. Oke. Nah, teman-teman, ketika sudah terjadi stres nih, sekarang kita akan mulai belajar bagaimana cara merilisnya nih. Mengurangi nih stres ya. Tadi saya kasih contoh kalau Anda stres ditanya kapan lulus. Oke. Ketika nanti Anda tahun 2000 berapa? Semester 8 Anda tahun berapa ya? 2000 berarti 3 tahun dari sekarang ya. 2000 sekarang 2024, 2026, 2027. Lebaran 2027 siapkan diri Anda untuk yang namanya ABCD ini. Ingat-ingat omongan saya 2024, Lebaran 2026, Lebaran 2027, Lebaran 2028. Selama Anda belum lulus dari Universitas Samudra, siapkan ini nih, ilmu ini nih, ABCD. Yang pertama accepting, breathe, and choose, ya kan? Accepting itu terima situasinya. Yes, saya memang belum lulus. Tetapi saya punya alasan kenapa saya belum lulus. Ya kan? Accepting, jangan denial. Karena apa? Kalau denial pasti stres tuh. Ya, kita harus dealing dengan stres kita.
Oke, saya memang belum lulus karena kebetulan saya dapat dosen sibuk, ya kan? Atau saya dapat dosen pembimbing saya ini agak strict. Setiap kali revisi salah terus, dan saya nggak ngerti salahnya di mana. Nah itu. Teman-teman harus accepting, jangan denial. Kalau denial, tambah stres. Kok kamu nggak lulus-lulus sih? Ya gimana tante? Nah, sekolahnya susah. Ya, dosennya ini denial, ya kan? Accepting dulu nih, terima nih. Ini masalah nih, ya masalah. Come to me, nggak apa-apa. I'm okay. Nah kemudian breathe ya. Breathe ini tujuannya adalah untuk supaya apa? Stresnya hilang. Oke, tarik nafas, hembuskan. Oke. Ya, ini masalah. Saya harus tahu bagaimana cara mengatasinya. Saya dapat dosen sulit. Saya harus tahu gimana caranya supaya saya bisa membuat dosen itu baik, atau membuat dosen itu, atau saya bisa dimengerti oleh dosen saya gitu. Atau ya tadi contohnya breathe, oke, choose, pilih, ya kan? Apa yang membuat kita nggak bisa stres lagi, ya kan? Kayaknya contohnya tadi, mamanya ini saya bahasanya agak belibet ya. Contohnya ini, kayak tadi ditanya kapan nikah, ya kalau nggak Sabtu ya Minggu tante ya. Kita pilih untuk kita ngasih humor, ya kan? Supaya apa? Kita nggak stres ditanya-tanya. Padahal saya juga lagi mikirin nih, kapan saya nikah. Tapi kalau saya ditanya kayak gitu, ya tambah stres lagi nih. Supaya saya nggak tambah stres, ya sudah saya jawab aja. Kalau nggak Sabtu Minggu tante, insya Allah saya. Gitu. Sama kayak kapan ujian, ya kalau nggak Senin, Selasa, Rabu, Kamis tante, ya kan? Kok nggak Jumat? Ya Jumat kebetulan di Aceh libur gitu, namanya, ya kan? Atau Sabtu Minggu libur, ya kan gitu aja. Itu adalah pilihan kita teman-teman. Ya, sama seperti kayak tadi Mbak Susi saya tanya, kenapa stres? Karena tugasnya banyak Pak, ya kan? Gimana supaya kita tidak stres? Ya sudah, kita accepting, kita terima bahwa saya sebagai mahasiswa, saya memang dapat tugasnya banyak nih. Saya nggak bisa saya pungkiri. Kalau saya pengen nggak dapat tugas, ya sudah saya duduk aja di rumah. Di rumah juga ada tugas loh teman-teman, jangan salah. Ya kan? Tugasnya di rumah sama di kampus berat mana? Ya di kampus lah Pak, di kampus. No. Tugas itu berat atau tidak itu tergantung dari mindset kita. Kita masih mau accepted nggak? Gitu. Tugas di rumah juga berat. Siapa tahu Mbak Susi di rumah nggak kuliah, suruh naik genteng. Berat juga loh ternyata. Nggak bisa, aduh stres juga. Ya kan? Ujung-ujungnya stres. Ya. Jadi teman-teman, jadi stres atau tidaknya kita tergantung kita bagaimana menerima masalah ini. Apakah masalah ini kita jadikan pelajaran ataukah kita jadikan masalah gitu. Ya. Jadi breathe ya, hembuskan nafas, cari jalan yang terbaik. Talking a deep breath and focusing your mind to slow down can help your body ya. And deep breathing doesn't take away your stress. Jadi deep breathing ini memang tidak bisa menghilangkan stres, but it can decrease this effect. Jadi bisa mengurangi efeknya, ya kan? Jadi tarik nafas panjang, hembuskan kalau lagi stres. Jadi biar apa? Mikirnya itu enggak buru-buru, ya kan? Defense mekanismenya tidak defense mekanisme yang tadi, kan tadi ada 4 ya. Defense mekanismenya bukan defense mekanisme yang mana tadi? Sebentar. Saya back to ini. Defense mekanisme. Tidak yang narsistik, tapi ke yang mature, ya kan? Yang mature yang bagus, yang altruism, antisipasi, humor dan lain sebagainya, intelektualisasi, ya kan? Nah itu. Tujuan deep breath itu tujuannya adalah bernafas dalam-dalam, itu tujuannya untuk itu, teman-teman. Ya. Oke. Jadi ABCS ya. ABCs ya. Kalau Anda pernah lihat ABC drill ya, agility, balance, coordinating itu beda lagi. Nah, kalau ini accept, breathe and choose ya kan. Nah, ini. Setiap ada masalah selalu pakai ini. Accept it dulu. Oke, masalah ini datang ke saya. Saya punya masalah ini. Terima dulu, jangan denial. Setelah itu tarik nafas dalam-dalam ya, releasing stress. And then terakhir adalah choose, pilih mana yang ingin Anda lakukan. Jangan buru-buru memutuskan sesuatu. Oke, nah jangan stres lagi. Ini cara menghadapinya ini. Ini saya ambil dari salah satu ini ya teman-teman, salah satu artikel ya. Ini silakan nanti dibaca sama ya. Cari tahu dulu penyebabnya. Jangan buru-buru menyimpulkan. Hindari stres yang tidak perlu. Kalau kira-kira yang nggak perlu, jangan
diikutin. Ya, kalau circle-nya sudah mulai toksik, keluar dari circle. Ya kan? Ini contoh mamanya. Ubah kondisi, ya kan? Adaptasi dengan penyebab stres. Kalau Anda itu ditanya kuliah kapan lulus itu stres, kapan nikah itu stres, ya udah beradaptasi. Pakai aja cara-cara humor. Oke. Meluangkan waktu untuk melakukan hal yang kamu sukai, ya. Nah, yang jadi masalah gini nih, teman-teman. Gimana kalau yang kita suka ini namanya olahraga itu salah satu cara untuk mengurangi stres. Ya. Karena apa? Ada satu hormon yang menyebabkan kita itu senang ketika berolahraga, ya. Jadi hormon itu akan muncul, ya. Silakan nanti dicari hormonnya apa ini, ya. Kalau nggak salah depannya D, ya. Silakan dicari. Nah, itu akan muncul ketika kita berolahraga, teman-teman. Nah, yang jadi permasalahan, kalau stresnya anak olahraga gimana coba? Yang stres ini atlet. Masa suruh berolahraga? Orang mereka itu stres karena berolahraga, ya kan? Nah, ini caranya ada beberapa, teman-teman, ya. Ada yang ada di tampilan, silahkan nanti bisa dibaca. Ada journaling, tulis. Ya kalau atlet stres, Anda suruh berolahraga, orang mereka ini olahragawan gitu loh. Kalau orang umum stres olahraga, dia bisa rilis hormon D-nya ini ya. Hormon D itu apa? Silahkan nanti dicari. Ya kan? Tetapi kalau atlet stres, suruh olahraga, ya tambah stres ya kan. Orang dia ini kehidupan sehari-harinya olahraga. Nah, gimana caranya? Ini salah satunya. Journaling ya. Nulis apa penyebab stresnya apa sih? Diajar nulis. Nulisnya nggak harus bagus-bagus banget, nggak kayak penyair, nggak apa-apa deh. Yang penting ditulis nih. Ini saya stres kalau pelatih saya cerewet nih. Saya cerewet, pelatih saya ngomel terus, pelatih saya ini tulis ya. Kemudian self love, keluarkan hal-hal yang menyebabkan stres ya. Curhat, makanya Anda sebagai seorang pelatih harus juga menjadi seorang teman, teman-teman ya. Harus menjadi teman curhat. Kalau atlet kalian itu sudah pengen cerita, dengerin ya. Apalagi mohon maaf kalau atletnya perempuan. Perempuan ini releasing stres dia dengan cara bercerita. Benar nggak nih yang mahasiswi-mahasiswi ini, teman-teman yang cewek ini? Kadang maaf ya ini anak-anak cowok ini, anak cewek itu dia itu ngomong itu kadang nggak mau cari solusi, dia cuma pengen cerita doang. Tapi kita sebagai anak laki-laki, sebagai seorang laki-laki itu selalu pengen nyari solusi. Jadi setelah kuliah ini, saya berharap teman-teman yang punya cewek, yang anak cowok ya, itu kalau ceweknya pengen curhat, dengerin aja deh, nggak usah banyak dibantah. Mereka itu kadang cuma pengen cerita, apalagi kalau atlet perempuan, ya kan? Pengen cerita terus ya udah dengerin aja, dia ngalir, oh ya oke, ya cuma memang agak sedikit capek juga sih dengerin ya. Nah ini Anda harus bisa nih. Kemudian optimisme ya, percaya terhadap sesuatu yang baik akan muncul ya kan. Gali optimismenya, kasih afirmasi positif kepada atlet kita. Dukungan sosial, nah ini sama. Nah ini adalah 7 coping stress ya. Saya mohon maaf agak cepat ya teman-teman ya. Kemudian nah ini yang disebut mental imagery. Nanti ada satu khusus satu pertemuan saya akan untuk membahas mental imagery ini. Karena satu mazhab belum kita bahas nih teman-teman yang yang humanistik ya. Ini aja belum selesai nih. Kemudian mental distraction ya. Jadi alihkan tadi kayak kalau kita pusingnya dengan latihan capek ya, sekali-kali mengalihkan lah. Aja anak-anak kita atau atlet kita tamasya dulu nih, jalan-jalan ke tempat lain. Latihannya jangan hanya di stadion, terus ganti kayak sekali-kali ke pantai. Ya, ini salah satu untuk coping stress ya, atau mengurangi stres nih. Mental distraction. Kemudian nah nih, self determination ya. Determination. Self determination itu adalah motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri individu untuk mendorong melakukan tindakan. Ini harus dimotivasi. Self determination, kepercayaan dirinya. Ya. Kepercayaan dirinya dibangkitkan lagi, ya kan? Nah, ini tugas siapa? Tugas pelatih. Tugas teman-teman sebagai pelatih, sebagai guru, ya kan, di sini nih untuk membangkitkan self determination ini. Nah, ini masih ada 2 slide lagi ya, sabar dulu teman-teman ya. Gimana coach dapat mensupport atlet? Ini kebetulan saya dapat dari Twitternya Belief PHQ ya. Ini Belief PHQ ini silakan nanti di-follow aja Twitternya. Ya. Ini bisa
teman-teman baca nih dalam bahasa asing, mohon maaf, how coach can support athletes with anxiety ya. Bagaimana coach atau pelatih itu dapat mendukung atletnya dengan kecemasan ini, atlet dengan kecemasan. Ini 1 sampai ke 9 ini silahkan nanti bisa dibaca sendiri. Nanti saya akan kirim soft file-nya ke teman-teman ya. Ini relate banget dan saya suka ya. Dan ini benar. Support, encourage, and regular prize athlete ini artinya mendukung. Encourage itu mendorong ya, memberikan dorongan melalui praise ini. Praise ini kayak semacam pujian lah, sering dipuji, sering dikasih motivasi. Oke, kamu bagus, sudah bagus nih. Tinggal dikit lagi ya. Ini yang harus diperbaiki ini nih. Jangan sering menggunakan kata-kata negatif, apalagi atlet pemula, teman-teman. Atlet anak-anak. Kamu itu salah, bukan begini caranya. Dari tadi kok nggak dengerin. Nah, itu akan termemori dalam pikirannya, dia selalu jadi orang yang bodoh. Jadi orang yang salah terus. Makanya diganti deh kalimatnya yang positif. Oke, yang kamu lakukan tadi sudah baik, tapi gini, yang saya maksud begini loh, kamu lakukan ini nih contohnya begini nih. Kalau Anda nggak bisa ngasih contoh, liatin ke video teman-teman. Ya, buat video, cari media yang lain yang bisa membantu teman-teman ngajar. Ya, contohnya teman-teman ngasih gerakan ankling nih, tapi ternyata ankling ya, mungkin tahu ya kalau di atletik, ternyata atlet Anda nggak bisa ngikutin, salah-salah terus, kakinya masih diangkat. Kan yang harus dilatih ankle-nya tuh. Nah, teman-teman jangan bilang salah kaki kamu ya. Hindari kalimat-kalimat negatif kalau bisa dalam melatih teman-teman, apalagi melatih pemula. Ya, ini hati-hati teman-teman sekalian, apalagi memegang atlet-atlet pemula. Ya, encourage dan lain sebagainya. Minimize social comparison ya among the athlete you work with. Artinya ini, kurangi membanding-bandingkan atlet satu dengan atlet yang lain. Nah ini biar nggak anxiety, tidak khawatir mereka. Kamu itu harusnya kayak si A itu tuh, ya kan? Udah ganteng, udah pinter, nyambung, fisiknya bagus, bodinya keren. Nah, udah pasti atlet yang teman-teman kayak gitu akhirnya jatuhnya bullying itu teman-teman. Nah ini kurangi supaya nggak anxiety-nya tuh muncul ya. Oke, next. Nah, bagaimana cara menumbuhkan positive mental health di atlet ya? Nah, ini salah satunya tadi. Nanti silahkan ditranslate dalam bahasa Indonesia kalau memang nggak paham ya. Saya memang sengaja pakai bahasa Inggris supaya teman-teman juga terbiasa ya. How to build a positive mental health in athlete when coaching ya. Bagaimana cara menumbuhkan positif mental, kesehatan mental yang positif pada atlet saat pelatihan ya. Salah satunya ini nih. Build confidence among your athletes. Support and praise them regularly. Provide constructive feedback ya. Buat apa ya? Kepercayaan diri ya di antara atlet-atlet teman-teman itu. Beri dukungan, beri apa ya? Beri pujian secara tulus ya kan? Kemudian provide constructive feedback itu adalah beri masukan yang membangun ya, yang konstruktif ya. Jangan negatif feedback. Negatif feedback itu ya tadi, kamu itu salah dari tadi, terus pakai bahasa-bahasa mohon maaf kebun binatang keluar semuanya ya. Dari mulai gajah, semut sampai semuanya keluar ya kan. Ya itu nggak bagus teman-teman ya, kurang positif. Dan terakhir teman-teman, nah ini how to support young athletes ya, bagaimana Anda mensupport anak-anak atlet-atlet muda Anda. Yang pertama ini teman-teman yang harus dilakukan, get to know your athletes. Cari tahu teman-teman kemampuan atlet Anda. Spend time to understand their history and background. Cari tahu teman-teman. Ya, bagaimana background mereka, siapa orang tuanya. Cari benang merahnya. Bagaimana pola asuhnya di rumah. Kenapa harus ya? Kenapa harus? Karena ini akan berpengaruh ke bagaimana nanti Anda mentreatment mereka. Ya, masih ingat kemarin alam bawah sadar? Ya, itu penting. Sampai ada memori-memori apa dalam diri anak-anak Anda. Itu yang harus Anda ketahui pertama kali teman-teman sebagai seorang pelatih. Ini saya sarankan kepada teman-teman ketika Anda menjadi pelatih dan guru dan apapun profesi Anda ketika berkaitan dengan orang lain, cari tahu dulu, ya kan? Ya, saya sebenarnya secara tidak langsung itu mencari tahu background Anda loh ke teman-teman lewat Pak Andi sebenarnya, karena Pak Andi kan yang langsung ketemu dengan Anda ya. Pak, tipikal teman-teman Penjas di Universitas Samudra itu seperti apa sih Pak gitu? Saya pengen lihat ini anaknya aktivitas
aktifnya gimana, siapa-siapa saja yang aktif, siapa yang pasif gitu. Saya harus tahu nih supaya apa? Saya memberikan kuliah ini bisa lebih catch up ya, bisa didengarkan. Oke ya teman-teman. Jadi ini yang pertama dan utama. Nanti sisanya silahkan teman-teman bisa baca sendiri dan ini feel free. Silahkan nanti cari di ini nih, di ada IG-nya nih. Ini bukan punya saya, kebetulan saya juga searching aja dan saya setuju banget nih dengan materi ini, ya, dengan konten ini. Silahkan nanti dibaca. Kalau memang tidak paham, silahkan di translate dalam bahasa Indonesia. Oke ya. Thank you buat teman-teman karena waktu juga yang sudah mendekati jam 12. Target saya jam 11, tapi ternyata lagi-lagi karena kalau membahas tentang psikologi ini luar biasa. Oke, thank you semuanya. Dan ada pertanyaan? Mau tanya? Boleh? Saya kasih waktu deh. 1 orang aja deh bertanya. Sisanya nanti silakan tanya di grup atau bisa japri ke saya. Apakah ada yang mau tanya? Tidak ada, Pak. Aman ya? Apakah sudah dipahami semuanya? Insya Allah paham, Pak. Insya Allah ya. Oke, pelan-pelan aja ya. Kita 2 jam setiap minggu, 2 jam, 2 jam. Oh, sebenarnya 2 jam itu juga kebanyakan ya, 1,5 jam ya. Saya khawatirnya juga nanti Anda juga mual juga ya. Oke ya teman-teman, thank you ya. Saya mungkin cukupkan dulu untuk pertemuan kita di psikoanalisis. Sebenarnya saya pengen ngobrol banyak, tapi ya balik lagi karena status saya kan sebagai praktisi ya. Saya banyak sekali problem solving atau case study. Kalau case study itu kan memang diskusinya lebih banyak daripada ngasih materi ya, gitu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan kelima mungkin kita akan membahas mazhab behavioristik ya. Ya, betul, behavioristik ya. Jadi nanti mungkin untuk psikoanalisis saya cukupkan di sini dulu ya, untuk stres dan lain sebagainya. Nanti kalau ada penambahan saya akan kasih tahu ke kalian lagi ya. Dan nanti tolong tugasnya bisa diselesaikan ya, bisa di nggak usah. Oke, saya jelaskan sedikit ini. Saya stop ini dulu ya, karena ini sudah bukan materi. Sorry, saya stop recording dulu.